107,7 FM Radio Jalseva Jaya Maheswara Samudra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Jajamers. Senang sekali Fatih kembali hadir di ruang dengar Anda di program Seller News di hari Senin 27 November 2023. Ya Jajamers, di hari yang cerah ini dan telah hadir bersama kita narasumber Seller News ada Letulaut Kesehatan Dr. M. Agung Bagaskoro ya. Baik, kita sapa. Selamat pagi Dr. Agung. Selamat pagi pendengar, selamat pagi Kapten Fatih. Ya, selamat pagi buat JJMers semua ya. Selamat pagi kita. Buat JJMers semua. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih atas kedatangannya nih Dr. Agung. Baik JJMers, untuk mengenal lebih dekat, kita silahkan nih Dr. Agung untuk memperkenalkan diri. Baik, pendengar JJMers yang setia, perkenalkan saya Letulaut Kesehatan Dr. Muhammad Agung Bagaskoro. Saya berdinas di Satuan Kesehatan Sekolah Staf Komando Angkatan Laut yang kebetulan minggu kemarin itu berulang tahun. Wow, selamat ulang tahun ya. Terima buat kasih. Seskowal. Semoga semakin sukses ke depannya dalam mendidik perwira pemimpin TNI Angkatan Laut ke depan ya. Terima kasih. Ya. Kali ini kita membahas tentang gejala penyakit jantung ya dokter ya. Nah, kalau saya ingin tanya nih, kalau seandainya berdebar-debar atau sesak itu termasuk gejala penyakit jantung bukan dok? Betul sekali. Jadi penyakit jantung itu adalah kondisi ketika bagian dari jantung mengalami suatu masalah. Itu bisa di pembuluh darahnya, di pembuluh darah jantung, di selaputnya, di katupnya, atau di otot jantungnya itu mengalami gangguan. Dan penyakit jantung ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Contohnya yang pertama bisa infeksi, bisa peradangan, atau bisa juga sumbatan plak-plak di pembuluh darah jantungnya. Munculnya biasanya macam-macam. Kadang berdebar-debar, kadang munculnya cuma seperti terasa berat di dada atau dada kiri, sesak, dada kanan, atau bahkan di punggung, seperti itu. Dok, apa saja yang dapat membuat kita berisiko menderita penyakit jantung? Iya, jadi apa aja sih yang bikin kita berisiko menderita penyakit jantung itu ada beberapa. Yang pertama mulai dari merokok, yang kedua tekanan darah kita yang tinggi, yang ketiga kalau misalkan kita punya penyakit gula atau diabetes mellitus, itu juga kita akan berisiko menderita penyakit jantung. Lebih lanjut lagi, kolesterol kita, kalau kolesterol kita tinggi, itu juga bisa membuat kita menjadi penyakit jantung. Terus kalau dibandingkan laki-laki sama perempuan, itu sebenarnya yang lebih sering terkena penyakit jantung itu adalah laki-laki. Karena di perempuan itu sebelum usia menopause, dia punya hormon-hormon yang untuk melindungi jantung. Begitu dia udah masuk menopause, hormonnya menurun. Jadi dia lebih berisiko penyakit jantungnya pada saat usia setelah menopause. Tapi kalau laki-laki mungkin dipengaruhi dengan genetiknya dia juga, terus juga pola makan dan pola hidupnya dia yang kurang sehat, itu menyebabkan dia bisa menderita penyakit jantung. Dan makin lama penyakit jantung ini menyerang bukan hanya usia tua, bukan hanya usia 45 ke atas, tapi bahkan sampai umur 30 tuh sempat ada pasien saya yang menderita penyakit jantung sampai harus dipasang ring. Jadi bukan semata-mata karena usia tua, tapi juga bisa menyerang ke usia muda. Itu kalau usia muda ini dok, kira-kira mungkin dari makanan juga ya? Betul. Dan termasuk mungkin obesitas ya? Obesitas juga. Jadi kalau misalkan indeks massa tubuh kita ini besar, gemuk, terus juga berat badan kita berlebihan, itu membuat metabolisme kita nih nggak sehat di dalam tubuh kita. Nanti kalau misalkan kita periksa darah kayak kolesterol, trigliserid, LDL, itu akan tinggi terus gitu. Dan itu sebenarnya menciptakan kondisi yang nggak bagus di dalam jantung kita. Kerjanya jadi makin memompanya makin berat. Gitu. Kemudian bagaimana kalau dengan kurangnya aktivitas fisik ini dok? Tadi kita udah bahas ya di depan sedikit itu tentang mager atau malas gerak. Jadi kalau aktivitas fisik sebenarnya dia berpengaruh besar terhadap kita membakar kalori kan. Kita membakar kalori yang kita makan, terus kemudian kita menggerakkan otot-otot kita, dan kalau hal itu dilupakan, kita nggak laksanakan, itu jantung kita yang akan bekerjanya lebih ekstra nanti.
Jadi mempengaruhi kerja jantung mempengaruhi ya, Dok, kerja ya. jantung. Nah, kemudian nih, bagaimana caranya agar kita dapat menjaga kesehatan jantung kita, Dok? Tadi kan kita udah tahu nih apa aja yang Iya, apa aja. apa aja. Kemudian gimana sih cara menjaga kesehatan jantung kita? Jadi untuk menjaga kesehatan jantung sebenarnya simple banget ya. Kita harus pola hidup sehat. Kayak apa sih pola hidup sehat? Yang pertama kita jaga makan. Makanannya kita dikurangi yang berlemak-lemak. Bukan nggak boleh ya, tapi boleh terbatas. Nah, harus ingat takarannya. Jangan berlebihan. Kemudian kita kurangi makanan-makanan yang manis. Makanan-makanan manis. Mungkin kita minum teh manis atau kopi manis 1 gelas, 2 gelas. Nanti tiba-tiba 1 hari itu udah sampai 5 gelas. Terhitung ya. Terhitung. Nah, itu nggak bagus ya, Dok. Itu nggak bagus. Jadi terus habis itu kita juga jangan banyak duduk. Jangan banyak duduk atau rebahan ya. Kita jangan banyak duduk, jangan banyak rebahan. Bangkit, ayo kita bergerak. Mungkin mencari aktivitas fisik yang kita senangi. Misalkan lari atau jogging atau berenang, itu bisa juga. Atau kegiatan yang simple-simple itu sangat membantu. Yang penting harus aktif ya, jangan mager, nggak boleh mager. Terus selanjutnya kalau misalkan kita merokok nih sekarang, nah itu mulai dikurangi, pelan-pelan dikurangi. Kalau kita yang belum merokok, jangan merokok ya, karena nggak bagus. Karena nggak bagus. Sekalinya udah terjerumus ke merokok, nanti susah untuk lepasnya. Gitu. Nah, kemudian nih, Dok, bagi yang berusia parubaya nih ya, apa yang harus dilakukan di masa tua supaya jantungnya tetap sehat? Untuk yang di masa parubaya, yang paling pertama kita harus sadari bahwa kita sudah berusia ini nih, udah beresiko nih ya. Iya, beresiko. Secara usia kita udah beresiko. Jadi kita harus kurangi yang malah memperparah resikonya. Yang memperparah resikonya, contohnya merokok tadi di stop, dikurangi. Kemudian ibu-ibu yang sudah mau menopause harus mempersiapkan juga. Jadi dia harus sudah mulai pola makan yang sehatnya sebelum menopause bahkan. Supaya nanti pada saat menopause, ibu-ibunya itu dia sudah punya habit atau kebiasaan baik dalam melindungi jantung. Jadi menjaga pola sehatnya itu malah sebelum menopause ya, menopause, ya. Kita betul. Sudah bagus lagi sejak dini ya, Dok, sejak muda itu sudah menjaga pola hidup atau pola makan yang bagus, pola makan yang bagus ya. Betul. Kemudian untuk olahraga sebenarnya ini harus menyesuaikan. Jadi kalau misalkan parubaya udah mulai sakit-sakit badannya atau udah mulai nggak kuat larinya, disesuaikan aja. Misalkan jalan sehat atau berenang, mungkin sukanya apa gitu. Atau ibu-ibu mungkin senam, zumba gitu, itu bisa juga. Iya, memang asik sih kalau zumba itu kan kita gerak dan senang nggak kerasa ya. Betul. Kita sehat tapi kita senang. Banyak temennya lagi kan. Iya, dan meredakan stres kan. Jadi rileks dengerin musik sambil bergerak. Stres sebenarnya macam-macam ya, karena mungkin karena pekerjaan, jadi kita stres, dipikirin sampai tidurnya larut malam. Nah itu juga jangan, ya, itu harus dikurangi. Kalau misalkan stres, kita coba alihkan atau relaksasikan. Dengan mungkin penyaluran hobi ya. Betul, penyaluran hobi. Hobi kita apa, mancing, seperti Mas Dodo nih hobinya mancing. Terus juga beribadah gitu. Kadang ada punya teman-teman yang buat curhat atau ikut yang berkelompok kayak majelis taklim, itu boleh juga. Di samping relax juga siraman rohani ya. Siraman rohani, betul. Baik, Dokter. Dan kemudian kalau mengkonsumsi omega 3 itu bagus juga nggak, Dok? Kalau omega 3 minyak ikan boleh, itu bagus sekali. Itu dia melindungi jantung kan, omega 3 tuh. Contohnya ada di ikan-ikanan ya. Ikan salmon, ikan tuna, itu dia kaya dengan omega 3. Dan telur juga beberapa ada yang dia mengandung omega 3 juga. Terus juga konsumsi sayur dan buah. Jadi yang kita sarankan untuk gaya hidup sehat kayak gimana sih, Dok? Kok nggak boleh lemak, nggak boleh manis-manis. Terus saya makan apa? Makannya berarti bolehnya ikan, tempe, tahu, ayam, itu tetap boleh. Cuman metode masaknya mungkin yang dikukus atau yang direbus gitu, atau ditumis dengan sedikit minyak gitu. Dan juga buah dan sayur. Untuk sayurnya boleh apa saja ya, Dokter? Sayur boleh apa aja yang terdekat sama kita. Misalkan di dekat rumah kita ada yang jual kangkung, itu boleh juga, sawi,
sayur-sayur. Yang penting, atau lalapan, bahkan yang orang Sunda mungkin yang suka lalapan. Malah sehat ya, cuma direbus saja. Nggak pakai ditumis sama minyak. Betul, langsung fresh kan. Iya, baik dok. Untuk buah gimana dok? Buah ada saran nggak buah yang bagus buat jantung? Buah yang bagus itu sebenarnya kayak semacam buah beri-berian. Buah beri-berian itu bagus. Cuman kalau misalkan kita di Indonesia ini adanya apa? Kalau misalkan kita punya banana atau pisang, itu boleh juga pisang. Pepaya itu boleh juga pepaya. Kemudian apel, singkong, apel, kemudian ada juga jeruk gitu. Pokoknya apa yang lagi musim ya, mungkin, atau sekarang mungkin musim durian, boleh juga dimakan, tapi dengan dengan harus sadar diri ya. Jangan kebanyakan durian ya. Boleh cuma incip-incip aja ya. Incip-incip aja ya. Jangan sampai 3 buah gitu. Betul. Baik dokter, kemudian bagaimana kalau dengan pemeriksaan kesehatan atau check up itu sangat bagus ya dokter ya? Betul, pemeriksaan kesehatan atau medical check up itu sangat dianjurkan ya. Kalau kita bisa, itu adalah setiap setahun sekali. Ya, jadi nanti di pemeriksaan kesehatan lengkap itu mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki kan diperiksa. Terus juga yang paling penting adalah rekam jantung. Rekam jantung, kita tahu kondisi jantung kita sekarang gimana, ada masalah, udah mulai ada masalah irama atau enggak gitu. Dan buat teman-teman prajurit TNI Angkatan Laut kan sebenarnya kita sudah diberikan fasilitas ya. Sudah ada fasilitasnya. Dikasih fasilitas lagi. Fasilitas yang orang lain tuh, orang umum mungkin enggak. Mungkin dia harus mengeluarkan uang. Betul banget. Buat itu. Tapi kalau di Dinas TNI Angkatan Laut disediakan, jadi kita mendorong teman-teman untuk ayo ikut uji pemeriksaan kesehatan yang rutin dan yang maupun yang non rutin. Ya, jadi Jajamers jangan lupa nih yang belum medical check up ya, supaya segera medical check up karena memang ini baik buat kesehatan badan kita ya dokter ya, buat kita dan juga buat keluarga. Keluarga juga mungkin disarankan juga untuk medical check up yang belum ya dokter. Setuju. Iya. Dan pertanyaan terakhir nih dok, kalau misalnya nih ada keluarga yang menderita serangan jantung tiba-tiba, nah apa yang harus kita lakukan nih dok? Kalau keluarga kita tiba-tiba ada serangan jantung atau kena penyakit jantung ya. Kan kadang panik kita tuh, bingung. Iya, betul. Kadang kita panik. Kita segera telepon ambulans. Ambulans di Jakarta itu bisa di 112 atau 118. Nah, kita sampaikan misalkan ini bapak kita atau ibu kita atau saudara kita mengalami pingsan dan sampai henti jantung gitu. Nah, nanti tim dari gawat darurat akan membantu mengirimkan ambulans ke lokasi Bapak Ibu sekalian. Dan jangan panik ya, pokoknya jangan panik. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah terlatih di BTCLS atau bantuan hidup dasar, itu boleh dilakukan bantuan hidup dasarnya. Tapi kalau Bapak Ibu belum atau masih awam, pokoknya hubungi ambulans secepatnya ya, 112 atau 118. Segera dibawa ke IGD terdekat. Ya. Terima kasih dokter. Dan terakhir mungkin ada statement nih yang ingin disampaikan dokter Agung buat Jajamers semuanya. Baik. Buat Jajamers sekalian, jadi menjaga kesehatan jantung kita sangatlah penting demi kesehatan kita di usia mendatang. Laksanakan pola hidup sehat, olahraga teratur setiap hari, mengatur pola makan, gizi seimbang, stop merokok, dan rutin periksa kesehatan untuk menjaga kesehatan jantung. Kenali jantung sehatmu, sayangi jantungmu. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda, sehat selalu bagi seluruh prajurit TNI Angkatan Laut dan pemirsa setia JJM Radio dimanapun berada. Baik, amin. Terima kasih dokter. Ya, Jajamers, demikian tadi acara Sailor News kita dengan tema menjaga kesehatan jantung. Dan akhirnya saya Fatih dan juga saya Dr. Agung. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Salam Jaloseva Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya. Terima kasih. Bye-bye.